Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amanda, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang upah dan jaminan sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Farul Erwin Kuswardana, B11 2019 05821, Sauki Rifki Muslim 2019 05823, dan Fakih Sunu Pradipta B11 2019 05795. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sistem upah yang berlaku di Indonesia. 1. Berdasarkan satuan waktu. Sesuai namanya, besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti hitungan jam, hari, minggu, bulan. Paling umum yaitu gaji yang diterima karyawan perusahaan setiap bulannya secara teratur pada tanggal yang sama. Yang kedua, berdasarkan satuan hasil. Berdasarkan satuan hasil umumnya digunakan pada perusahaan industri, jadi pengusaha akan membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawan. Upah borongan berdasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah disepakati. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem upah. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia. Semakin banyak tenaga kerja dan melebihi permintaan, nilai upah akan menurun. Sedangkan jika jumlah tenaga kerja terlalu sedikit di bawah permintaan, secara otomatis upah akan dinaikkan. 2. Kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja. Pemberian upah baru dapat dilakukan ketika telah disetujui baik dari pihak penerima, yaitu pekerja, dan juga pihak yang memberi, yaitu perusahaan, di mana upah biasanya telah disepakati di awal. 3. Kebijakan dari pemerintah. Pada tahap ini, setiap gaji atau upah telah diatur oleh pemerintah, terutama pada bagian nilai minimal yang bisa didapat oleh seorang pekerja. Biasanya pemerintah telah mengatur berapa jumlah minimal gaji yang bisa diterima oleh seorang pekerja, dan di setiap daerah memiliki nilai upah minimum regional. Jaminan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 1992. Kemudian program jaminan sosial dan sosial. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Program ini memberikan kompensasi atau santunan dan penggantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja. Yang kedua, jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK. Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. Untuk itu, program ini memberikan pelayanan berupa rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik,
pelayanan khusus dan gawat darurat bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit. Yang ketiga, jaminan hari tua atau JHT. Program ini adalah berupa tabungan selama masa kerja yang dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Iuran program jaminan hari tua yang pertama ditanggung perusahaan sebesar 3,7%, yang kedua ditanggung tenaga kerja sebesar 2%. Keempat, jaminan kematian atau JK. Program ini memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum umur 55 tahun. Manfaat program JK. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti santunan kematian sebesar 10 juta rupiah, biaya pemakaman 2 juta rupiah, dan santunan berkala 200.000 rupiah per bulan selama 24 bulan. Itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.